Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazifa selaku staf pada Pengadilan Negeri Biren, di mana pada pagi hari ini saya sebagai host nih Pak. Host dalam acara podcast program perdana pada Pengadilan Negeri Biren, di mana program ini salah satu bentuk agen perubahan Pak. Oh. Agen perubahan. Agent of Change ya? Yes, benar Pak. Siapa yang Agent of Change-nya? Kebetulan saya agen perubahan beserta operator yang ada di belakang layar Pak. Jadi dari program podcast perdana kita ini, podcast ini diberi nama dengan kata juang. Juang? Kenapa dinamain juang itu? Karena terinspirasi dari nama kota Biren yang identik dengan kota juang. Oh, oke. Saya pernah mendengar dari rekan-rekan senior ya, dan Kak? baca juga di Google. Memang julukan kota Biren itu adalah kota juang. Julukan itu kalau tidak salah Mbak, itu dijuluki oleh Bung Karno. Oh iya Pak. Ketika Biren menjadi ibu kota NKRI sementara. Kurang lebih seperti itu ya Mbak ya? Mungkin iya, ya? Kalau nggak salah pernah dengar itu 7 hari apa 10 hari gitu ya Pak? Iya, antar selama itu. jadi Ada yang ibu kota. mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 7 hari, dan mungkin maksimal sampai 10 hari Iya, gitu. mungkin ya Pak ya. Nah, kita terinspirasi dari nama kota juang itu Pak, itu sendiri Pak. Oh, saya dapat simpulkan ini Mbak. Ya, mungkin isi di Kabupaten Biren ini orangnya semuanya pejuang, mungkin ya. Tapi Bisa saya jadi, Pak. optimis saya itu. Iya, pasti ya. Pasti. Masyarakat Kota Biren khususnya itu mungkin para pejuang pada zaman dahulu Ya. mungkin Pak. Sekarang juga tampaknya. Sekarang juga, benar. Kalau kita jabarkan kata juang ini itu yaitu jamuan pengadilan, Pak. Jamuan pengadilan. Ya, jamuan Kenapa? pengadilan. Biasanya kan masyarakat tahu jamuan itu kayak ada kue, ada teh, ada nasi, Jamuan ada untuk belalang. perut ya Pak, Iya, untuk perut, kita makan iya. Pak. Kenapa Nah, itu? tapi kalau jamuan program kita ini, jamuan pengadilan ini adalah memberikan layanan, jamuan layanan, jamuan informasi, jamuan ilmu pengetahuan ya. ilmu pengetahuan yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Waduh, luar biasa. Khususnya pada masyarakat Pengadilan Negeri Biren. Oke, silakan Mbak, apa yang mesti kita obrolin pagi ini? Iya, oke. Sebelum kita mulai obrolan kita, saya kenalkan dulu ini. Bapak di sebelah saya ini adalah selaku hakim pada Pengadilan Negeri Biren, yaitu Bapak Rangga Lukita Desnata, SHMH. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu Bapak. Oh ya, Assalamualaikum Pehaba warga Biren sekalian. Saya Rangga, Hakim Pengadilan Negeri Biren. Alhamdulillah telah berdinas sini hampir 1 tahun. Selama berdinas ini saya sangat senang dengan Biren, khususnya pangsitnya, kopinya, dan cemilan-cemilannya luar biasa Biren. Saya suka tinggal di sini. Nasi gurih juga nggak Pak? Nasi gurih hampir setiap pagi. Tadi barusan makan. Nasi gurih. Luar Itu biasa. nggak absen ya Pak? Iya. Nasi gurih ya Pak? Untuk pemberitahuan ya, saya masuk Biren itu berat saya 6263, Oh, iya. sekarang 6567. Oh, kita satu server Pak. Saya dari 49, sekarang 52 Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah ya Pak. Korban makanan enak Biren. Oh iya. Oke, baiklah Pak. Demikian perkenalan dari Pak Rangga. Semoga obrolan kita pada hari ini membuka program podcast pertama kita ini, sehingga podcast ini nih dapat berlanjut ke episode selanjutnya Pak. Karena ngobrolan kita sudah pasti asik nih ya Pak ya. Apalagi tentang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk memulai pembahasan kita pertama ini, mungkin masyarakat itu masih bingung nih Pak, informasi tentang pengadilan itu apa, serta profil pengadilan itu apa, bahkan pengadilan itu di bawah naungan apa, lembaga apa gitu, lembaga pemerintah kah atau apa gitu. Mungkin banyak masyarakat di luar sana yang masih belum tahu. Ini pengetahuan sangat bagus sekali, maaf. Kalau nanti masyarakat tahu, ini sangat mencerahkan. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Kenapa? Jangankan masyarakat, orang kantoran saja terkadang bingung membedakan apa itu pengadilan,
apa itu kejaksaan, Iya. apa itu Kemenkumham. Iya. Terkadang mereka bingung. Sering bertukar ya Pak. Bertukar. Ada bahkan saya pribadi Yeah. mengalami Mbak kerja di mana? Saya di pengadilan. Oh, pengadilan itu kejaksaan ya? Itu masih simpang siur nih Pak di masyarakat. Sekarang kita share ya, Iya, dengan masyarakat. Ini bisa ditarik dari tujuan berbangsa dan bernegara kita. Salah satunya menegakkan hukum dan keadilan untuk mencapai masyarakat sejahtera, adil dan sentosa. Kurang lebih seperti itu. Iya, benar. Itu di pasal awal-awal Undang Dasar, kalau tidak salah pasal 2, secara tegas dinyatakan Indonesia adalah negara hukum. Iya. Siapa yang menegakkan hukum itu tadi? Gitu ya. Menegakkan hukum itu ada perangkatnya. Iya. Dalam hal ini eksekutif. Iya. Ada kepolisian, ada kejaksaan, Iya. dan ada lembaga lainnya, KPK dan lain sebagainya. Mereka disebut penegak hukum. Hukum itu mesti ditegakkan. Yang melanggar harus diproses. Nah, muara dari penegakan hukum itu kemana? Muaranya itu ke pengadilan. Pengadilan. Tidak semua orang yang diproses hukum oleh kepolisian, kejaksaan itu tidak semua harus dinyatakan melanggar hukum. Iya. Tidak semua harus dinyatakan bersalah dan dihukum, tidak semua. Iya. Dan di pengadilan lah kita mengadili. Yang menentukan lah ya. Menentukan. Pak. Nah, pengadilan ini di bawah siapa? Itu menjadi pertanyaannya. Di bawah presiden kah? Di bawah MPR kah? Atau di bawah mana? Lembaga negara kah? Lembaga negara seperti apa? Nah, tepat apa yang dinyatakan oleh Ibu Wiza tadi. Kita ini merupakan lembaga tinggi negara yang disebutkan Mahkamah Konstitusi di bawah Mahkamah Agung. Di bawah Mahkamah Agung. Jadi tidak di bawah presiden, tidak di bawah DPR, MPR. Kalau kita di bawah presiden, maka kalau warga kecil, masyarakat biasa berurusan dengan pemerintah dan akhirnya konflik, menggugat pemerintah, nanti kan berpihak pengadilan. Nah, makanya kita di luar presiden, di luar MPR, DPR, kita punya lembaga sendiri yang tingkat kedudukannya itu setara. Nah, Mahkamah Agung itu mempunyai 4 badan peradilan, Mbak Wiza. Iya, apa aja tuh, Pak? 1, peradilan umum, Mbak Iza. Iya, peradilan umum itu seperti kita sekarang, Pengadilan Negeri Biren itu peradilan salah umum. Satunya, pengadilan yang ada di Indonesia, salah satunya kita ya, Pak ya. Yang 2 adalah pengadilan agama. Pengadilan agama. Ya, kalau di Aceh dan khusus lagi di Biren itu namanya Mahkamah Syariah. Oh iya, Mahkamah Syariah. Iya. Kalau di daerah pernah Pak, kalau di daerah lain berarti kan pengadilan agama ya, Pak. Iya, kalau khusus di Aceh itu namanya Mahkamah Syariah. Aceh atau Mahkamah Syariah khususnya di Biren, Mahkamah Syariah Biren. Yang ketiga adalah peradilan militer. Peradilan militer itu di bawah Mahkamah Agung, walaupun yang jadi hakimnya itu tentara. Itu tidak ada hubungan komando secara tegas dengan Panglima ABRI atau KSAD atau KSAU atau KSAR. Dia murni independen di bawah Mahkamah Agung. Militer. Ini satu pengetahuan lagi baru buat saya nih Pak. Selama ini saya berpikir hakim itu hanya ada di pengadilan. Ternyata di militer juga ada hakim ya Pak. Tapi tetap di bawah Mahkamah Agung. Tetap di bawah Mahkamah Agung. Iya. Yang terakhir adalah TUN, Tata Usaha Negara. Di Biren itu tidak ada. Biasanya TUN itu bukan biasanya. TUN itu hanya ada di ibu kota provinsi. Tapi tidak semua ibu kota provinsi punya pengadilan TUN. Gitu. Kurang lebih seperti itu. 4 badan peradilan, kita di peradilan umum. Iya. Kita berada di bawah naungan peradilan umum. Gitu ya Pak ya. Oke. Itu penjelasan singkat tentang pengadilan, bahwa pengadilan ini ada di bawah naungan lembaga negara, khususnya yaitu lembaga Mahkamah Agung Republik yang tidak di bawah presiden, yang tidak di bawah DPR, yang tidak di bawah MPR, tapi lembaga independen tersendiri, terpisah dan mempunyai kedudukan yang sama dengan presiden, dengan DPR, MPR, dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Seperti itu, Pak. Nah, itu pemahaman secara umum ya. Untuk kita berikan pemahaman kepada masyarakat yang mungkin belum tahu ya Pak ya. Nah,
Yang kedua itu kan tadi pengadilan itu di bawah suatu lembaga negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sekarang lingkup kecilnya Pengadilan Negeri Biren itu, perangkat di dalamnya itu ada aparatur ya Pak. Nah, aparatur itu selain hakim, yang orang tahu kan pengadilan itu hanya ada hakim. Dan pimpinan kita itu mungkin masyarakat banyak yang nggak tahu, dipimpin oleh ketua kah atau dipimpin oleh kepala kah, atau itu masyarakat yang masih belum tahu mungkin ya Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Bapak. Oke, ini juga pertanyaan yang poinnya sangat bagus. Sebelum ke sana saya juga menjelaskan tadi apa bedanya sih pengadilan dengan kejaksaan dengan kepolisian. Nah, tadi kan kita bicara Mahkamah Agung itu tersendiri, pengadilan negeri itu di bawah naungan Mahkamah Agung. Sedangkan kejaksaan, kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM itu di bawah naungan Presiden. Gitu. Nah, lebih spesifik lagi, di pengadilan negeri itu apa sih isinya? Jangan sampai bisa keliru. Ini kok ada seperti timbangan-timbangannya, misalnya ada lambang-lambangannya, logo-logonya, ada pohon-pohon beringinnya, seperti itu, ada kayak cakranya dan lain sebagainya. Ini orang kerja di mana? Apakah di Kanwil dan Hukum dan HAM? Apakah di kejaksaan? Apakah di mana? Di pengadilan, gitu kan? Seringkali orang bingung. Nah, di pengadilan ini isinya bukan hanya hakim. Kalau hakim sendiri tentu hakim gak bisa mengadili. Nanti siapa yang ngurus masalah gajinya, siapa? Yang membantu dia persidangan siapa? Gitu kan? Nah, dia dipimpin oleh siapa? Siapa yang nanti mengarahkannya? Yang membagi perkara itu siapa? Yang menunjuk hakimnya itu siapa? Nah, secara struktural pengadilan negeri itu dipimpin oleh ketua dan wakil ketua. Ketua dan wakil ketua. Jadi bukan kepala bagian, bukan gitu ya Pak ya? Jadi ketua, kita oleh ketua dan wakil ketua. Ini masyarakat sering keliru juga Mbak. Seringkali ketua pengadilan negeri itu disebut kepala pengadilan negeri. Itu maksud saya tadi Pak. Mungkin ini ya bahasanya itu apa sih beda kepala dan ketua? Nah itu. Kalau ketua itu asal katanya kan orang yang dituahkan. Memang dia pimpinan, gitu memang pimpinan. Tapi karena ini konsep keadilan, keadilan itu ditegakkan pengadilan, yang mengadili adalah hakim. Nah, ketua dalam hal ini tugasnya bersifat manajemen, manajemen kantor, gitu kan, pimpinan masalah manajemen. Tapi untuk di teknis perkara untuk menentukan orang itu bersalah atau tidak, ketua tidak mempunyai, baik ketua maupun wakil ketua tidak mempunyai kewenangan untuk intervensi. Misalnya, tolong putus perkara ini seperti ini, seperti itu. Enggak punya. Nah, beda dengan kepala. Kalau kepala dia yang mempunyai wewenang. Misalnya kepala Kejaksaan Negeri, kepala kepolisian, dia yang mempunyai komando untuk mengarahkan anggota-anggotanya untuk berbuat apa. Kalau ketua bersifat struktural dan manajemen dan tidak bisa diintervensi di perkara. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Pemahaman simpelnya ya Pak ya. Tapi tentu ketua, wakil ketua, mereka pimpinan. Ya, selama masalah manajemen, kebijakan-kebijakan internal dan lain sebagainya, mereka bisa punya wewenang untuk mengarahkan, mengatur kantor ini agar siap melayani masyarakat pencari keadilan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Siap, benar. Semakin asik ya Pak pembahasan kita. Itu ketua ya. Ada lagi masalah, bukan hanya hakim seperti kata saya tadi ya. Nah, hakim itu nggak bisa apa-apa kalau tidak ada yang mengurusi kantor. Bayangkan saja perangkat dia mau sidang, siapa yang menyiapkan semua itu? Yang menyiapkan gajinya siapa itu nanti? Fasilitasnya, sarana dan prasarana. Makanya hakim itu yang mengadili itu ada namanya pegawai-pegawai yang membantunya. Aparatur di bawahnya. Bukan di bawahnya juga, karena tidak ada
hubungan komando Oh, antara iya, iya. hakim dengan ini. Iya, iya, iya. Ketua mempunyai, Oh. ketua wakil ketua mempunyai hubungan komando. Nah, ketua dan wakil ketua itu mengarahkan aparat pengadilan yang dalam hal ini ada PNS-nya, Oh. PNS maupun tenaga PPN-PN-nya, yang semuanya itu ditujukan kelancaran hakim dalam menegakkan keadilan. Dalam Biar proses persidangan. biar hakim itu nggak bingung lagi. Hari ini kita ada berapa sidang udah dinyiapkan. Misalnya ada orang lapor datang ke pengadilan, kan nggak mungkin langsung ketemu hakim. Iya. Pak, ayo kita sidang. Kan Oh, nggak iya. mungkin. Ya harus dilayanin. Ada pegawai-pegawainya Iya. tadi. Ada batasannya ya, Pak. Masyarakat datang, mau apa keperluannya, mau sidang. Nanti itu ditangani oleh petugas PTSP. Petugas PTSP memberitahukan panitera penggantinya. Panitera penggantinya baru memberitahukan ke hakim. Pada saat hakim siap sidang, baru mulai sidang. Iya. Tanpa itu hampir mustahil hakim dapat menjaga kode etiknya. Karena hakim dilarang bertemu secara langsung dengan pihak. Oh, dilarang ya, Pak? Dilarang, kecuali di proses persidangan. Makanya hakim itu punya ruangan tersendiri yang tidak bisa diakses oleh masyarakat ya, Pak ya. Terbatas. Makanya struktur bangunan kita itu memang dikhususkan jalur untuk hakim ada tersendiri. Ruangan tersendiri, ketua, wakil dan sebagainya. Gitu. Karena apa? Tugas dan tanggung jawabnya. Hakim itu bukan hanya berhadapan dengan para pihak. Dengan para pihak sudah otomatis berhadapan. Kalau hakim memenangkan pihak A, tentu pihak B kecewa. Pihak B yang kecewa ini punya keluarganya. Pihak A juga punya keluarganya. Selain keluarganya punya siapa lagi yang mengawasi hakim? Media massa mengawasi hakim itu adil atau enggak. Selain itu apa? NGO, LSM juga menyorotin. Nah, satu-satunya lembaga pengawas yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 selain DPR, kan DPR sebagai pengawas kepresidenan, eksekutif dan pengawas semua lembaga negara DPR. Yang dikhususkan untuk mengawasi lembaga tertentu hanya hakim, yaitu lembaganya Komisi Yudisial. Jadi hakim itu diawasi oleh Komisi Yudisial, diawasi internal oleh Badan Pengawasan, di eksternalnya ada NGO, ada LSM, macam-macam gitu. Jadinya kami salah sedikit, waduh, itu bisa bisa kacau. Ibarat katanya itu, Mbak, bisa dibully oleh netizen. Jadi ini hakim benar-benar harus hati-hati dalam setiap tindakan, langkah yang diambil, keputusan yang diambil gitu ya, Pak ya. Itulah, Pak. Itulah ya, Ibu, yang sangat berat tugasnya itu apa? Karena apa yang kami ambil itu, kami putuskan itu harus kami bisa pertanggungjawabkan ke masyarakat, ke negara, ke keluarga kita sendiri, ke diri kita sendiri, dan yang paling penting kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bayangkan saja, Ibu, kalau hakim menghukum orang yang tidak bersalah atau membebaskan orang yang bersalah, bagaimana itu? Benar. Itu dilematisnya. Iya, benar Pak. Jadi tanggung jawabnya sangat besar sekali dan resikonya pun juga sangat besar sekali. Masalah risiko, masalah risiko. Teman saya di daerah timur itu lagi sidang oleh masyarakat, pengadilannya didatangin, dirusak, dihancurkan, hampir dibakar, hakimnya mau dikejar, diuber untuk dibunuh. Untung alhamdulillah dijaga oleh pihak keamanan. Akhirnya hakimnya diungsikan tengah malam, langsung dibawa ke daerah lain. Itu satu. Ada teman kita juga yang dekat-dekat sini juga. Dia memutus atau mengadili perkara pembunuhan. Tiba-tiba pendukung terdakwanya ini datang ke rumah hakimnya itu dan bertemu dengan anak istri hakimnya itu, sedangkan hakimnya itu nggak ada di rumah. Bayangin saja, apakah tidak tertekan seperti itu? Benar. Itu sangat beratnya. Benar. Ibu, berarti resikonya itu bukan hanya ke diri sendiri ya, Pak ya, bagi hakim itu sendiri, tapi mungkin lingkup keluarganya juga dia bertanggung jawab besar.
Ini untuk pemberitahuan warga Biren sekalian. Ada dulu hakim senior, perkaranya menarik perhatian publik, menyita perhatian media, akhirnya dianggap oleh pers, dianggap oleh masyarakat putusannya tidak adil. Hakim bersangkutan itu dibully di media sosial, dibuat meme dan lain sebagainya. Ternyata oleh keluarganya, oleh istrinya dibuka. Akhirnya istrinya itu menderita sakit. Oh iya. Gitu. Jadinya dampaknya bukan hanya ke sendiri. Iya. Itu yang kasihannya itu. Iya benar. Jadi makanya salah satu tugas mulia seorang hakim itu adalah yang pertama penegak hukum, pemberi keadilan bagi masyarakat, serta sebagai contoh bahwa tanggung jawab itu sangat besar dan harus dijalankan sesuai dengan amanah yang sudah diberikan. Ya, amanah diberikan oleh negara dan amanah jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Itu kita bisa berkhianat dengan teman kita, dengan pasangan kita. Tapi kalau mereka tidak tahu, luput dari mereka, kita aman-aman saja. Tapi kalau kita tidak amanah dengan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tunggu saja kedatangannya. Tunggu saja kehancurannya. Hukum alam. Pasti itu hukum alam itu. Iya, oke. Ini pembahasan perdana kita. Yang mungkin secara simpel untuk supaya masyarakat bisa memahami gambaran umum tentang pengadilan, tentang perangkat yang ada di dalamnya, aparatur serta petugas-petugas yang ada di dalamnya, yang membuat masyarakat itu tidak bingung lagi nih Pak, tidak bingung, tidak canggung, dan tidak ada rasa khawatir, atau pemikiran tentang pengadilan itu, aduh pengadilan, saya nggak mau deket-deket sama pengadilan gitu. Nah, dengan pembahasan kita pada hari ini membuat masyarakat itu menjadi sahabat bagi kita, sebagai menganggap kita pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan suatu keadilan. Dengan adanya hakim-hakim yang bijaksana, maka masyarakat tidak perlu takut untuk mencari keadilan. Betul. Ya benar. Mungkin segmen closing ya dari saya. Oke. Bagi masyarakat Biren, kalau merasa diperlakukan tidak adil di kehidupannya, jangan takut untuk mendatangi pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Kenapa? Ketika masyarakat datang, langsung dilayani oleh pegawai-pegawai, staf-staf pengadilan yang ramah-ramah, yang murah senyum, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang siap melayani masyarakat Biren sampai dengan perkaranya diputuskan oleh hakim. Kurang lebih seperti itu. Sampai mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Tapi walau bagaimanapun kami hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kami sudah berusaha adil, belum tentu juga dapat memuaskan masyarakat. Tapi itulah yang kami punya. Kami punya keilmuan, kami berusaha sejujur-jujurnya untuk mengadili perkara demi masyarakat Biren untuk mendapatkan keadilan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Karena setiap tindakan pasti ada pro dan kontra, ya pasti. Pak? Selalu pasti. Itu yang berat di pengadilan. Iya, itu yang menimbang itu ya Pak. Menimbang dan menjaga itu ya. Karena ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Kurang lebih seperti itu. Yang namanya menang dan kalah itu pasti ada pro kontra ya Pak. Oke. Mungkin pada hari ini pembahasan kita hanya sebatas itu, Bapak. Insya Allah semoga program podcast kita yang bernama Juang ini dapat berjalan ke episode selanjutnya. Amin. Dan bisa mengundang narasumber mungkin dari luar atau dari lingkup kita sendiri dalam mengenalkan layanan pada pengadilan atau informasi-informasi tentang hukum yang ada di Pengadilan Negeri Biren. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah disediakan untuk program kita ini. Semoga dengan ada program ini Pengadilan Negeri Biren memberikan dampak perubahan kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan layanan keadilan kepada pengguna keadilan. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.